Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardadi, mahasiswa STAN Majene. Selamat menyaksikan video saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih sempat bertemu di tempat yang insya Allah mubarakah ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nabi yang telah merintis umatnya dari lembah kehinaan menuju puncak kebahagiaan, atau dengan kata lain minaz zulumati ilan nur ala siratim mustaqim. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita menundukkan kepala sejenak. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada siang hari ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Iya. Alhamdulillah. Baik, sebelum itu saya mengabsen nama anak-anak sekalian. Ada yang alpa hari ini atau sakit atau izin? Terima kasih. Baik, kita lanjut. Kita masuk ke pembahasan kita pada siang hari ini. Adapun pembahasan kita pada siang hari ini yaitu hukum nun mati atau tanwin dan mim mati. Baik anak-anak, coba dengarkan. Dalam membaca Al-Quran, kita akan sering mendapatkan nun mati atau tanwin yang terdapat hampir dalam setiap ayat-ayat Al-Quran. Pengucapan nun mati atau tanwin terkadang harus jelas, samar, dan lebur, sehingga nun mati atau tanwin tersebut tidak tampak, dan bahkan terkadang pula yang berubah menjadi mim. Berikut ini adalah penjelasan sederhana tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin dan mim mati. Yang pertama itu A. Hukum bacaan nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, ia akan memunculkan empat macam hukum bacaannya. Yang pertama itu izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat ikhfa. Baik, saya akan menjelaskan apa itu izhar. Izhar artinya jelas atau terang. Apabila ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi, maka hukum bacaannya disebut izhar. Huruf-huruf halqi itu ada 6. Yang pertama alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Itu huruf-huruf izhar. Dan apabila bertemu nun mati atau tanwin, maka bacaannya itu harus jelas.
Contohnya man amana. Itu contoh pertama. Contoh kedua, rasulun amin. Mungkin itu contoh dari izhar. Selanjutnya yang kedua, idgham. Idgham artinya memasukkan atau meleburkan. Apabila nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf dari huruf idgham, maka wajib dibaca idgham. Cara membacanya seolah mentasjidkan nun mati atau tanwin ke dalam huruf hidup sesudahnya, sehingga bunyi nun mati atau tanwin tidak terdengar sama sekali. Idgham terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, idgham bi gunnah, dan yang kedua, idgham bila gunnah. Yang pertama, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah artinya memasukkan atau meleburkan huruf dengan disertai dengung atau gunnah, yang apabila nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf idgham bi gunnah yang empat, yaitu mim, nun, waw, ya, maka hukum bacaannya wajib dibaca berdengung atau bi gunnah dengan meleburkan suara nun mati atau tanwin ke dalam huruf yang ada di depannya. Contoh bacaan idgham bi gunnah yaitu mayyakulu. Nun mati di sini tidak dibaca, tidak jelas atau berdengung, sebagaimana penjelasan di atas. Idgham bi gunnah artinya memasukkan atau meleburkan huruf dengan disertai dengung. Contoh kedua, min ni'mati. Itu contoh kedua idgham bi gunnah. Baik, kita lanjut. Itu sekarang idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah artinya memasukkan atau meleburkan tanpa disertai dengung. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah, yaitu la dan ra, maka hukum bacaannya tidak boleh didengungkan, tetapi wajib dileburkan nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya. Adapun contoh bacaan idgham bila gunnah yaitu milladunka. Itu contoh idgham bila gunnah. Contoh kedua, mir rabbika. Itu contoh kedua. Selanjutnya kita lanjut. Yang ketiga, iqlab. Apa itu iqlab? Iqlab artinya membalik atau mengganti. Apabila nun mati atau tanwin bertemu huruf ba, maka hukum bacaan disebut iqlab. Cara membacanya adalah bunyi nun mati atau tanwin berubah menjadi bunyi mim. Huruf iqlab hanya satu, yaitu huruf ba. Contoh bacaan iqlab yaitu mim ba'dihim. Itu contoh iqlab. Contoh kedua, sami'um basir. Itu contoh yang kedua. Selanjutnya kita masuk
ke hukum bacaan yang keempat, yaitu ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa artinya menyamarkan atau menyembunyikan bunyi nun mati atau tanwin. Maksudnya bunyi nun mati atau tanwin dibaca samar-samar antara jelas dan dengung, serta cara membacanya ditahan sejenak. Hukum bacaan disebut ikhfa apabila nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf ikhfa yang jumlahnya ada 15, yaitu ta, sa, ja, da, za, za, sa, sya, so, do, to, zo, fa, ko, ka. Itu huruf-huruf ikhfa. Adapun contoh bacaan ikhfa yaitu faman taba. Itu contoh pertama. Yang kedua, contoh kedua yaitu faman saqat. Contoh ketiga, in ja'akam. Itu contoh ikhfa. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke hukum bacaan mim mati. Hukum bacaan mim mati merupakan salah satu cakupan dari pembahasan ilmu tajwid, sebagaimana halnya hukum nun mati. Mim mati atau mim sukun apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, ia memiliki 3 hukum bacaan, yaitu ikhfa syafawi, idgham mimi, dan izhar syafawi. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi adalah menyembunyikan atau menyamarkan huruf mim. Hukum bacaan disebut ikhfa syafawi apabila mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf ba. Adapun cara membacanya harus dibunyikan samar-samar di bibir dan didengungkan. Contoh mim mati bertemu dengan huruf ba yang berbunyi tarmihim bihijaratim min sijil. Itu contoh pertama. Contoh kedua, wa ma lahum bidulik. Itu contoh yang kedua, ikhfa syafawi. Selanjutnya kita masuk ke idgham mimi. Apa itu idgham mimi? Hukum bacaan disebut idgham mimi apabila mim sukun bertemu dengan mim yang sejenisnya. Cara membacanya adalah seperti menyuarakan mim rangkap dan atau ditasdidkan dan wajib dibaca dengung. Idgham mimi sering pula disebut idgham mitslain atau idgham mutamasilain. Adapun contohnya mim mati bertemu huruf mim. Contohnya yaitu in kuntum mu'minin. Itu contoh pertama.
Yang kedua, contoh kedua yaitu wa ma lahum min, wa ma lahum min, wa ma lahum min. Itu contoh yang kedua. Selanjutnya kita ke huruf mim yang ketiga, yaitu izhar syafawi. Izhar syafawi artinya apabila mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba, maka hukum bacaannya disebut izhar syafawi. Cara membacanya, bunyi mim disuarakan dengan terang dan jelas tanpa berdengung di bibir dengan mulut tertutup. Huruf-huruf izhar syafawi jumlahnya ada 26 selain huruf idgham mimi dan ikhfa syafawi. Di antara contohnya, contoh pertama, falahum ajrun, falahum ajrun. Itu contoh pertama. Contoh kedua, tolahum ta'am, tolahum ta'am. Itu contoh kedua. Contoh ketiga, awalahum azab, awalahum azbab. Itu contoh ketiga. Selanjutnya kita melangkah ke pembahasan selanjutnya, yaitu hukum idgham. Hukum idgham adalah 3 hukum yang muncul tatkala 2 huruf yang sama, sejenis atau berdekatan, makhraj atau sifat-sifatnya saling berhadapan. 3 hukum tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu idgham mutamasilain, yaitu apabila berhadapannya 2 huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Contoh, waqad dakhal, waqad, contohnya yaitu yang pertama waqad dakhala, waqad dakhala. Itu contoh idgham mutamasilain. Contoh kedua, idrib bi'asakal hajar, idrib bi'asakal hajar. Itu contoh kedua. Selanjutnya idgham mutajanisain, yaitu apabila berhadapannya 2 huruf yang sama makhrajnya namun sifatnya berlainan, yaitu pada makhraj huruf. Contohnya yaitu kad tabayyan, kad tabayyan dibaca langsung masuk ke huruf ta, dan irqaba. Itu contoh idgham mutajanisain. Selanjutnya kita masuk ke idgham mutaqarribain. Apa itu mutaqarribain? Yaitu apabila berhadapannya 2 huruf yang hampir sama makhraj dan sifatnya, yaitu pada huruf qa dan ka dan la dan ra. Contohnya yaitu alam
Alam nakhalaqakum. Alam nakhalaqakum. Dibaca tanpa mengkolok-kolokkan atau kaf. Dan contoh kedua yaitu wa qala rabb, dibaca tanpa menampakkan lam. Wa qul rabb. Selanjutnya kita melangkah ke hukum mim dan nan bertasydid. Jika kita membaca Al-Quran kemudian menemukan huruf mim atau nun yang bertasydid, maka hukumnya disebut dengan gunnah musyayyadah. Cara membaca gunnah musyayyadah adalah dengan menghentakkan suara mim atau yang bertasydid, lalu dibaca sengau atau didengungkan secara nyata ke pangkal hidung selama 2-3 harkat atau ketukan. Contohnya yaitu summa. Contoh pertama summa. Contoh kedua jannata. Dan contoh ketiga innaka. Mungkin itu pembahasan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, sebelum saya tutup, alangkah baiknya jika murid-murid ada yang ingin bertanya atau anak-anak yang ingin bertanya apa yang kurang dipahami, silahkan. Kalau memang tidak ada, pertemuan pada siang hari ini kita tutup. Jadi kita lanjut. Karena tidak ada yang bertanya, maka pertemuan pada siang hari ini kita tutup. Marilah kita bersama-sama membaca Al-Basmalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya menutup pertemuan kita ini, saya ingin memberikan motivasi kepada anak-anak. Marilah kita bersama-sama belajar dan terus belajar, karena menuntut ilmu itu wajib bagi umat muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi marilah kita bersama-sama mencari ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana riwayat mengatakan, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama diri saya pribadi. Untuk itu, saya selaku Bapak mohon maaf jika ada salah kata. Jika ada benarnya itu datang dari Allah, dan jika ada salahnya itu dari Bapak sendiri. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan di subscribe.